Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik aja ya teman-teman, dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita hari ini mau bahas tentang sebuah tema, yaitu yang memikirkan kamu terus-menerus. Yang memikirkan kamu terus-menerus. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok itu udah pasti, karena mungkin tidak bisa mengcover semua orang ya. Kalau memang nggak cocok boleh di skip aja, atau kamu boleh dengarkan untuk diambil pembelajarannya. Kalau mau energinya fokus cuman untuk kamu, silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang hanya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Kita lihat dulu ya teman-teman, di sini ada energi seperti apa yang memikirkan kamu terus-menerus. Oke, yang pertama ada energi penyesalan ya. Jadi jelas langsung terbuka di kartu pertama, dia mikirin kamu terus-menerus karena ada sebuah penyesalan yang besar di sini ya. Bisa saja itu juga buat dia jadinya stres, jadinya kepikiran, jadinya mungkin kepala dia sakit, kepalanya berat karena terus-terusan memikirkan dan terus-terusan merasa bersalah. Karena manusia itu kan punya hati nurani. Kalau seandainya dia melakukan sesuatu yang nggak benar, sebenarnya nurani pun tahu gitu ya, dan memberikan sinyal-sinyal dan perasaan-perasaan yang bikin jiwa dan pikiran kita itu nggak nyaman ya teman-teman. Oke, makanya di sini kita juga jadi belajar kalau kita mau melakukan segala sesuatu ya berhati-hati, karena penyesalan datangnya terlambat dan itu akan ada efeknya juga ke kita ya. Nah, baru dibilang ada efeknya langsung keluar. Penyesalan ini akhirnya membawa kepada perasaan tidak nyaman teman-teman di sini ya. Ada yang merasa anxiety, merasa gelisah terus, merasa nggak tenang terus. Kenapa? Karena itu tadi, tahu udah lakuin kesalahan atau tahu udah melakukan hal yang semestinya tidak dilakukan gitu ya. Atau dia mungkin juga belum minta maaf sama kamu, atau mungkin dia berharap seandainya waktu bisa berulang, aku tidak melakukan hal itu sama kamu gitu ya. Dan banyak pikiran-pikiran lain yang membuat dia itu jadi penuh kekhawatiran dan penuh dengan kegelisahan ya. Bisa dilihat bahwa yang disesali di sini adalah tentang sesuatu yang sudah berlalu ya, sehingga tidak berani atau resah menghadapi masa depan ya teman-teman. Itu makanya hidup kita itu ada dalam satu garis waktu. Makanya kalau kamu sering lihat orang baca kartu tarot, itu ada past, present, dan future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, itu semua saling terhubung, teman-teman, ya. Makanya jangan cuma mikir kayak, itu udah berlalu, betul, itu udah berlalu. Tapi itu akan ada efeknya ke sekarang, dan akan ada efeknya ke masa depan. Apa yang terjadi ke depan, itu juga ada efeknya. Apa yang terjadi sekarang juga ada efeknya ke masa depan, dan apa yang terjadi di masa depan itu ada hubungannya sama masa lalu ya. Itulah namanya pembelajaran ya. Jadi tarot itu sebenarnya adalah soal filosofi. Jadi sebenarnya tarot itu adalah nilai-nilai kehidupan. Makanya baca tarot pun sebenarnya nggak boleh sembarangan, harus banyak pembelajaran di sana ya. Terus teman-teman, di sini ada situasi yang tidak balance ya. Artinya apa? Karena ada merasa bersalah, ada kegelisahan-kegelisahan tadi. Banyak sekali yang tidak seimbang di dalam hatinya dia, di dalam pikirannya dia, di dalam perasaan dia gitu ya. Jadi banyak hal di dalam diri dia itu naik turun, jomplang, gak berimbang gitu ya, gak balance gitu ya teman-teman. Mungkin pikirannya jadinya naik turun, perasaannya naik turun kayak gitu ya. Mungkin kehidupan dia juga gak seimbang, ada aspek hidup yang goyah di sana teman-teman gitu ya. Nah, ini semua terjadi adalah karena adanya ego ya. Jadi mungkin sekali apa yang terjadi antara kamu sama dia sebelumnya itu ada isu atau ada masalah tentang masalah ego. Mungkin saja ego kamu dan ego dia itu tidak saling terhubung gitu ya, tidak saling terkoneksi, dan akhirnya gitu ya, kalian itu berlawanan arah secara keinginan ya. Atau ya orang ini mencoba untuk denial sebenarnya, mencoba untuk memungkiri, mencoba untuk menyangkal gitu ya teman-teman, kalau sebenarnya dia ngerasa bersalah gitu ya. Atau mungkin memang beneran dia yang salah, tapi di sini dalam tanda kutip tidak mau disalahkan atau tidak mau mengakui kesalahan. Itu juga bisa jadi teman-teman ya. Jadi kayak
banyak yang berjuang teman-teman untuk menyembunyikan gitu ya, perasaan merasa bersalahnya dia, kegelisahan dia. Jadi orang ini bisa saja kamu tidak melihat bahwa dia merasa bersalah, kamu juga mungkin tidak tahu kalau dia merasa bersalah atau gelisah karena dia tutupin itu semua teman-teman. Ya, tuh. Baru Sora bilang ditutupin langsung keluar kartu secrets. Artinya apa? Orang ini tuh pandai menutupi. Kenapa? Dengan judul ego. Ego kan di sisi lain juga ada harga diri teman-teman ya. Jadi dia tuh nggak mau gitu ya. Kalau kamu tahu kalau sebenarnya dia itu tidak baik-baik saja gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada energi di mana mungkin saja ya yang jadi isu di antara kalian itu banyak sekali terjadi perselisihan secara banyak rahasia yang ditutupin gitu ya. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung banyak sekali menyimpan rahasia dan mungkin sekali di sini banyak hal yang jadinya nggak terbuka sehingga tidak ada kenyamanan, sehingga ketika banyak rahasia jadinya susah yang namanya percaya. Jadi ada trust issue pasti di sana teman-teman ya. Namun semakin kesini dia itu seperti ditekan sama perasaannya sendiri untuk pasrah atau untuk menyerah. Bukan pasrah sih, lebih kepada menyerah gitu ya, untuk mengakui bahwa sebenarnya dia kepikiran kamu karena dia ngerasa bersalah. Tapi di sudut lain Sora melihat ini kartu juga berarti adalah kamu banyak dari kalian yang sudah menyerah mungkin menghadapi orang ini dengan segala perilaku dan hal-hal yang terjadi di antara kalian ya teman-teman. Nah, kenapa dia mau di sini dalam tanda kutip menyerah atau dalam tanda kutip dia berusaha mengakui kalau dia punya perasaan yang sebenarnya nggak tenang tanpa kamu? Karena di sini ada keinginan dia untuk bisa rekonsiliasi. Yuk kita perbaiki, yuk kita plester hati kita, hubungan kita sambung kembali. Artinya orang ini mencoba untuk rekonsiliasi, mencoba untuk berpikir untuk bisa balikan lagi teman-teman, gitu ya. Karena memang sebenarnya di balik sikap yang diam, tidak merasa bersalah dan sebagainya, dia masih menyimpan kekaguman yang sangat mendalam sama kamu. Artinya dia masih menyimpan perasaan yang sangat dalam juga sama kamu, masih sangat suka sama kamu lah bahasanya. Jadi mungkin banget nih orang ini masih memperhatikan kamu dengan kamu sadari atau tidak. Mungkin rajin stalking kamu, baik offline ataupun online teman-teman ya. Karena memang di sini dia itu punya energi. Dia itu orang yang gampang sekali kecanduan ya, ketempelan sesuatu secara berlebihan. Artinya apa? Bisa jadi dia punya adiksi sama kamu, sayangnya dia sama kamu sangat-sangat nggak bisa lepas. Tapi di satu sisi lain dia juga punya kebiasaan-kebiasaan lain yang sifatnya nyandu dan susah untuk dilepasin. Ya misalnya berbohong, itu kan juga bisa kecanduan loh. Udah kebiasaan bohong itu ya. Kalau nggak ada tuh, kalau nggak bohong tuh gimana gitu ya? Ada nggak orang gitu? Ada teman-teman ya. Dan orang ini adalah orang yang pernah jadi mantan kamu teman-teman ya. Ada orang yang jadi mantan kamu ya. Ada juga masalah di antara kalian itu adalah perihal dia belum selesai dengan masa lalunya, itu juga ada ya. Dan teman-teman kalau Sora lihat di sini kamu memulai suatu hubungan dengan dia awalnya hanyalah sebagai teman-temanan aja, atau kamu juga mungkin dikenalin sama teman-teman kamu gitu ya, dan memang awalnya hanya untuk teman-temanan aja gitu ya. Tapi memang perjalanan hubungan kalian itu terlihat sangat cepat berjalan. Artinya apa? Inilah pentingnya yang namanya proses pendekatan, inilah yang penting yang namanya proses pengenalan. Jadi mungkin sebelumnya ketika kamu dekat sama dia, pendekatan atau pengenalannya itu terlalu terburu-buru. Jadi moving too fast gitu ya. Sebelum benar-benar kenal dia, udah jadian, udah langsung deket, udah langsung sayang-sayangan dan sebagainya ya. Jadi ini Sora sekedar mengingatkan. Sora juga mengingatkan diri sendiri. Kadang-kadang kalau kita namanya lagi suka sama orang kan bisa baper ya, namanya kebawa perasaan gitu ya. Akhirnya terburu-buru masuk ke dalam hal-hal yang terlalu cepat, sementara belum benar-benar kenal, belum benar-benar memahami, belum benar-benar sepakat sama banyak hal gitu ya. Akhirnya terlalu cepat bergerak gitu ya teman-teman. Dan bisa saja orang ini juga masih suka lihat kiri kanan sebelumnya ya, karena merasa ya ternyata merasa kayak oh mungkin yang lain lebih bagus dari kamu ya. Jadi kayak merasa kayak tergoda sama yang lain teman-teman ya. Orang ini tuh sebenarnya itu dibalik sikapnya dia yang ego, orang ini tuh masih punya yang namanya isu tentang kepercayaan diri loh teman-teman ya. Jadi sebenarnya orang ini tuh punya gambaran diri yang kurang baik soal dirinya. Ada perasaan merasa
insecure. Makanya berusaha juga nyari yang lain, kayak berusaha kayak takut ditinggal nanti kalau ada apa-apaan gitu ya. Jadi kayak berusaha punya cadangan lain. Sebenarnya banyak hal-hal sudah kelihatan sebelumnya ya, perilaku orang ini seperti apa, tapi mungkin ya namanya perasaan baper ya. Orang ini juga saat ini sedang sangat stres sama pekerjaannya dia ya. Banyak juga yang melarikan diri dengan fokus kerja, teman-teman ya. Banyak yang stres soal kerjaan, jadi ketika stres soal kerjaan semakin juga dia merasa menyesal ya, teman-teman. Karena kamu berdealing memang dengan seorang player ya, mungkin aja orangnya cakep, good looking gitu ya, ganteng, cantik gitu ya. Jadinya memang untuk mendapatkan seseorang itu memang mungkin mudah bagi dia ya. Tapi makanya baru kali ini dia ngerasain, kok aku ngerasa bersalah ya. Ya. Kalian ada sisi yang sama satu dengan yang lain ya. Mungkin ya, traumanya sama, ketakutannya sama, sikapnya ada yang sama, kesukaannya ada yang sama. Itu namanya mirroring. Dan orang ini masih punya perasaan romansa sama kamu. Makanya kepikiran kamu terus ya. Dia masih punya perasaan romansa yang sangat kuat. Masih kepikiran sama kamu terus-terusan gitu ya. Apalagi sebelumnya dia yang hilang, dia juga yang kepikiran sama kamu gitu ya. Yang dia rasakan kepadamu pada saat ini ya. Yang intens memikirkan kamu terus-menerus, yang dia rasakan. Teman-teman tuh perasaannya penuh dengan merasa bersalah, kepikiran, tertekan ya, dan banyak kekhawatiran ya. Dan dia itu pokoknya nggak tenang sampai mungkin dia sudah minta maaf sama kamu ya. Dan ada satu keinginan atau ada satu kerinduan, dia berharap kalian itu masih bisa sama-sama, kalian itu bisa kembali lagi deket gitu ya. Karena kamu tuh memang sebenarnya di sisi lain itu banyak cocoknya sama dia, banyak waktu-waktu menyenangkan di antara kalian, teman-teman ya. Dan Sora lihat di sini, orang ini tuh kayak pingin memulai kisah cinta lagi sama kamu. Masih ada cinta bersemi di sana sebenarnya ya. Di balik sisinya yang kelihatan cool itu sebenarnya dia playful, tapi di satu sisi lain dia itu kepikiran sama kamu karena kangen ya. Dan mulai dia overthinking, mikirin berlebihan ya. Kamu sekarang gimana? Apa jangan-jangan kamu sudah ada orang yang baru? Gimana kalau kamu ternyata dia nggak bisa dapetin kamu kembali itu? Orang ini jelas ya, kepingin untuk meminta kamu bisa kembali lagi jadi punya dia, teman-teman ya. Jadi pingin mengajak kamu untuk hubungan yang lebih serius. Karena di sini memang ada hasrat secara seksualitas sama kamu. Terus kedua, dia itu belum ikhlas dalam tanda kutip untuk melepaskan kamu. Dia masih pingin ada kamu di dalam diri hidupnya dia. Jadi kayak masih kepingin nge-keep kamu lah ya. Walaupun di sini juga belum tentu untuk alasan yang positif, ada sisi negatif juga, ada sisi egonya dia, teman-teman di sana ya. Egonya itu lebih kepada aku nggak ikhlas kalau kamu harus pergi, aku nggak ikhlas kalau kamu harus dipunyain sama orang lain. Dia berharap bisa menyembuhkan hubungan kalian, teman-teman. Dia berharap masih ada kesempatan yang dia rasakan ke kamu. Tuh, aku melukai diri aku sendiri dengan aku membiarkan kamu pergi. Orang ini menyadari, aku tuh banyak sakit loh ketika kamu nggak ada. Aku tuh sakit karena melepaskan kamu pergi ya. Jadi dia tuh sesalin kenapa aku tuh menyakiti diri aku sendiri, kehilangan kamu yang sangat baik sama aku ya. Tuh, dia tuh merasa bahwa ada pengaruh dari luar yang mencoba untuk mempengaruhi dia gitu ya. Artinya dia tuh memang banyak mengakui bahwa dia tuh gampang terdistract dari luar. Kenapa dia sangat sayang kamu? Teman-teman, kamu tuh banyak merawat dia secara hati, secara perasaan. Kamu juga sangat-sangat sayangin dia, manjain dia. Kamu juga sangat perhatian sama dia, teman-teman. Gitu loh ya. Tuh. Tapi dia yang bodoh, dia merasa aku tuh melakukan banyak sekali kebodohan dengan aku melet go kamu begitu aja gitu loh ya. Dan kamu tuh banyak banget yang udah sangat sabar sama orang ini. Kamu tuh sangat-sangat sabar, berusaha ngerti, berusaha ngalah gitu ya. Kamu juga banyak mengingatkan dia gitu ya, untuk kamu tuh banyak tolong dia sebenarnya ya. Untuk dia itu kamu ingetin dia untuk ya ayo kontrol emosinya, kontrol perasaan kamu gitu ya. Kamu banyak kasih perubahan gitu ya, teman-teman, dalam hidupnya dia gitu ya. Walaupun di sini akhirnya kamu jadi ngerasanya banyak yang Sora bilangnya ya, banyak yang terluka teramat dalam karena ternyata dilukai juga teramat dalam gitu. Namanya ketika kita mencintai seseorang dengan terlalu dalam, ketika kita suka disakitin, kita juga akan sakit
terdalam juga gitu ya. Sampai ada beberapa dari kalian berpikir banget gitu caranya untuk membalas dia. Tapi jangan ya teman-teman, saran seorang nggak usah dibales yang kayak gitu. Buang-buang waktu dan energi kamu. Ya, karena kamu merasa bahwa dia itu orangnya ada beberapa yang memang cukup kepedean dengan dirinya ya. Ada yang narsis gitu ya teman-teman. Dan banyak dari kalian itu yang ketemu sama dia pada saat berperjalanan bareng, atau mungkin banget kalian suka jalan-jalan bareng, itu sangat mungkin. Apalagi yang dia rasakan ke kamu. Tuh, dia tuh sekarang lagi aktif banget mikirin kamu, karena memang dia masih punya perasaan yang sangat kuat soal kamu. Dan dia merasa kayak ada hal yang aku memang nggak bisa lepas dari namanya player, tapi dia merasa itu dia mulai beralih teman-teman ya. Dia mulai terbebas dari energi kemelekatan dan tergantung perasaannya sama orang lain ya. Jadi artinya apa? Orang ini sebenarnya mungkin kecanduan, sudah terbiasa ada yang lain, sudah terbiasa lebih daripada satu ya. Dia tahu sebenarnya kamu itu mungkin lebih baik tanpa dia, tapi di sisi lain dia tidak bisa kalau nggak ada kamu. Tuh. Dia berharap kamu tuh mau datang ke dia. Ya, karena mungkin di sini banyak dari kalian yang ketika dia nyakitin kamu juga menghilang dari hidupnya dia gitu loh. Orang ini sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk bisa layak datang ke kamu. Jadi kalau kamu yang masih nanya, orang ini ada satu keinginan nggak Sora untuk memperbaiki diri? Ya ada. Ya makanya kan Sora udah bilang, mulai ada energi kesadaran bahwa harusnya nggak begini. Aku tuh sayang kamu, hanya aku bingung cara mengungkapkannya. Gimana caranya kamu akan percaya sama aku lagi gitu ya teman-teman. Dan tidak ada yang aku pikirkan lagi selain kamu. Ya, memang ini energi yang kamu nggak tahu bahwa orang itu seseorang dikejar banget sama rasa bersalah. Orang ini akan masuk dengan cara berusaha mencari celah, berusaha untuk flirting lagi ke kamu. Memang orang ini tahu ya cara melemahkan hati kamu tuh dengan masuknya gimana, godain kamunya gimana tuh dia tahu caranya teman-teman. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada yang fokus juga finansial ya, untuk membuktikan sama kamu bahwa nih aku sekarang juga udah lebih bagus soal secara finansial. Banyak emosi naik turun memang dalam perjalanan hubungan ini ya. Apa yang mungkin terjadi sama hubungan ini ke depannya? Apa yang mungkin terjadi sama hubungan ini ke depannya? Teman-teman di sini akan sangat mungkin ada love nest, artinya sangat mungkin ada persatuan cinta kembali. Ya, ada kesempatan di sini kemungkinan terjadi, ada Ten of Cups gitu ya. Sebentar. Oops. Ini sangat mungkin ya, ada kesempatan dalam hubungan ini. Ya. Tapi di sini adalah ada dua. Di antara adanya kebahagiaan, di sini adanya tentang kebangkitan. Jadi di sini memang terjadi dua jalur ya. Ada yang namanya kebahagiaan ya, ada yang namanya sudah berakhir. Artinya di sini ada yang memang dari kalian sudah benar-benar kepingin untuk melanjutkan lagi hubungan ini, tapi di satu sisi lain ada yang sudah merasa ini sudah benar-benar tamat ya. Jadi di sini memang ada yang fokusnya beda di antara kalian. Ada yang fokusnya memang pengen memperbaiki hubungan dengan orang ini kalau ada kesempatan, atau ada yang kepengen memang nggak deh, Sora aku udah mau udahan. Ini terjadi dua jalur di sini kalau Sora lihat ya. Ada dua skenario kalau Sora di sini. Ada dua tim hari ini teman-teman ya. Orang ini akan mulai chattingan sama kamu ya. Kita akan coba lihat nanti dari zodiak yang mungkin terungkap, grup mana yang masih mungkin untuk dilanjutkan dan grup mana yang memang masih mungkin untuk diakhiri gitu ya. Artinya apa? Walaupun diakhiri kan tetap gini loh teman-teman, kamu bisa fokus untuk terusin hidup kamu yang lain gitu ya. Yang perlu jadi pertimbangan adalah memang komunikasinya nanti seperti apa ya. Komunikasi yang nanti mungkin mau disampaikan, hasil dari komunikasi itu sendiri ya. Sebelumnya Sora izin teman-teman, kalau pengen kamu lebih clear mungkin mengambil suatu keputusan, Sora izin promosi barangnya Sora. Tolong di ngertiin bahwa aku juga di sini perlu untuk promosi. Kalau nggak nanti orang nggak tahu produkku, namanya aku juga cuma cari nafkah ya. Ini bisa teman-teman beli gelang clear quartz ini, berisi dengan clear quartz sendiri sudah berisi dengan energi pembersihan untuk energi negatif. Energi negatif itu apa? Marah, kecewa, sedih dan sebagainya.
Ini udah surah booster juga dengan energi khusus ya, yang isinya membantu kamu membersihkan cakra-cakra diri. Ketika titik-titik cakra tubuh kamu bersih, energi kamu lebih positif, aura kamu lebih bagus, maka cinta yang datang lebih baik, perasaan kamu lebih bagus. Intinya perbaikan kualitas hidup. Kualitas hidup itu aspeknya banyak banget ya. Juga bisa menyembuhkan trauma di bawah alam sadar gitu ya teman-teman. Harganya sepasang di Instagram 240.000 ya. Aku nggak jual terpisah. Tapi kalau di Tokopedia, linknya ada di kolom komentar, sudah sorapin di bawah ya, atau di deskripsi. Itu lebih mahal karena dipotong komisi oleh Tokopedia. Ini barang sekarang sudah sekitar cuma 20-an ya, sekitar 20 biji, dan Sora tidak jamin untuk bisa Sora restock, karena kalau restock ada minimum ambilnya. Kalau kamu cuma beli 1 atau 2, kemungkinan besar Sora nggak bisa ambilkan untuk kamu ya, kecuali pesannya itu dia ada berlusin-lusin, ada minimal, karena ini produk dari luar negeri, ini impor teman-teman ya. Silahkan dibeli selagi masih ada, semoga kamu berjodoh ya. Harga 240.000, kalau di Tokopedia lebih mahal ya. Silahkan dibeli selagi masih ada. Udah banyak teman-teman yang beli, mungkin teman-teman yang beli boleh sharing di bawah. Terima kasih dukungannya. Sora lanjutin lagi ya. Ini adalah media pembantu, bukanlah sebuah jimatan atau apa namanya, pelet gitu, bukan ya. Itu media membantu aja. Di sini teman-teman ada 12 zodiak yang Sora akan bagi 2 ya. 6 zodiak untuk yang bisa melanjutkan, 6 zodiak yang untuk memang harus berakhir. Oke. Nah, nanti yang terkuat adalah Kak Sora, kalau aku ada zodiak aku di sebelah kiri yang lanjut, tapi zodiak dia yang nggak lanjut, gimana? Ya berarti kemungkinannya 50-50 gitu ya. Tapi kalau misalnya zodiak kamu dan zodiak dia dua-duanya ada yang di nggak lanjut, ya memang nggak lanjut. Kalau memang zodiaknya ada yang di sama-sama, zodiak dia dan zodiak kamu sama-sama untuk dilanjutin, ya silahkan gitu. Paham ya? Tolong dicek dan dikondisiin keadaannya. Oke, kita akan mulai dulu dengan yang berlanjut ya. Kita lihat ya, ini Sora ambilnya ini. Yang berlanjut Gemini ya, yang kemungkinan ada kebahagiaan yang bisa diraih, ada Gemini, ada Pisces, ada Sagittarius, ada Scorpio, ada Leo, satu lagi, ada Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Yang tidak berlanjut, Aquarius, Taurus, ini yang orang-orang yang udah pingin melanjutkan fokusnya, move on ya, untuk memang udah gak ada kesempatan lagi gitu. Aries, Virgo, Libra, dan Cancer. Dicek ya nama apa namanya, Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Sekarang kita coba lihat untuk alfabetnya. Nah, ini alfabetnya bisa untuk keduanya. Oke. Nah, udah banyak. Teman-teman yang kepingin personal reading, pingin beli kartu, pingin beli alat-alat pembacaan, semua bisa ya di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang hanya terfokuskan hanya untuk kamu ya. Atau mau beli kartu sendiri, baca sendiri gitu ya, boleh. Ini aku ngambilnya agak kebanyakan tapi nggak apa-apa lah. Aku susun dulu ya. Ya, FNZ VRR BM HDZ IXU CSO XLL nih ya. 1 2 3 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.